sedang dipersiapkan untuk workshop-nya nanti dengan Zoom, Prof. Sedang disiapkan. Oh, murah kok Zoom itu, paling 3 jam berapa? 100.000 atau berapa, murah kok itu. Ya. Jadi kita nanti pinjam di bidang lain, ada bidang yang menggunakan Zoom sudah biasa, nanti kita pinjam di situ. Oh ya, kan biasanya kan banyak kan, ada Zoom, ada Webex, ada Google Meet, macam-macam itu. Banyak. Ini lagi buka, saya coba ini. Presentasikan sekarang, terus pilih layar penuh, kemudian oke, Prof, biasanya seperti itu. Oke, ini saya cek lagi. Ini masih buka PowerPoint. Nah, ini masih buka PowerPoint-nya, kemudian baru presentasi sekarang ini ya. Presentasi sekarang, klik. Oke, terus di situ ada jendela seluruh layar Anda. Seluruh apa layar. yang di seluruh layar ya, klik seluruh layar. Oke. Good. Oh, terus ngambilnya yang dari desktop gimana caranya? Nanti seluruh ini nggak desktopnya itu kelihatan sudah, yang dari desktop. seluruh desktop nanti ketika sudah diklik oke, sudah bisa kita lihat semua dari sini. Tidak hanya yang dipresentasikan. Oh, ini masih belum ini. Ini masih nampak. Bentar. Ini masih nampak. Karena banyak perubahan Pak di panduan edisi 13 ini. Oh, iya. Banyak mendasar semua, tapi tidak terlalu signifikan, tapi memberatkan. Memberatkan bagi teman-teman. Berarti harus kita tahu poin-poin nggak bisa ya. Iya, makanya hari ini mungkin sepintas saja, karena kan hanya 30 menit ya. Jam 10 kan sebagai keynote speaker juga nanti. Luar biasa sih, Bisa lama. Prof. Mudah-mudahan sehat selalu, Pak. Saya bulan September itu 25 kali, Pak. Jadi hampir setiap hari. Terus bulan Oktober itu sudah 15 yang sudah daftar. Jadi tinggal 15 kali, sudah 1 bulan penuh itu. Alhamdulillah berkah itu, Pak. Alhamdulillah. Ini sudah bisa, ini kita kok nggak lihat. bisa ya? Sudah bisa kita lihat. Sudah bisa dilihat. Bisa dilihat? Yang paparannya? Yang halaman pertama, Prof. Sudah, ini kok. Presentasi Didik Sulistianto, sudah ada tulisannya. Oh, sudah. Oh, ya sudah. Oke. Tinggal membuka. Ya, gambarnya hitam. Ya, background-nya hitam itu. Oke. Jadi ada foto saya di kiri atas itu ya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Yang sesuai yang Prof tampilkan, kalau Prof masih membuka Google Meet ini, kita melihat Google Meet yang ditampilkan oleh Prof. Kalau misalnya mungkin buka PowerPoint, nanti bisa kita lihat. Nah, ini PowerPoint-nya sudah saya buka. Nah, ini sudah slide kedua. Mengenai apa slide keduanya? Oh, belum, Prof. Kalau itu, ini baru melihat yang. Oke, nah ini kita lihat, ini sambil latihan ini, kita coba. Oh, ini memberikan presentasi layar ini. Oke, terus Anda, tapi di mana presentasinya ini? Oke, ini Anda masukkan. Ya, ini yang kadang-kadang karena saya masih baru dengan Google Meet, kadang-kadang banyak trouble-nya. Daripada nanti gagal workshopnya, mendingan saya minta Zoom aja. Karena di Trisakti gagal, Pak. Di Trisakti gagal karena suaranya dan anunya nggak bagus waktu itu. Di Trisakti gagal, terus akhirnya dalam waktu dekat ganti. Saat ini boleh dikirim ke saya, nanti saya baru tampilkan. Nggak bisa, saya nggak boleh gitu. Karena saya paparan itu harus saya sendiri. Karena nanti lompat-lompat, Pak. Lompat-lompat itu. Polanya lompat-lompat. Jadi nggak satu titik gitu. Nah, ini nggak bisa lagi ini. Oke, kita nggak usah pakai. Ini nggak bisa nih. Nggak muncul PowerPoint-nya, padahal
PowerPoint-nya padahal ada, sudah saya keluarkan tapi nggak muncul di sini. Gimana cara mengeluarkan PowerPoint-nya ini? Atau mungkin poin-poinnya saja mungkin Prof Saged itu disampaikan mungkin perubahannya. Oke. Oke. Ya. J, anu Pak. Oke, yang J, anu di ini aja dibuka Rumin Pak, anunya slide-nya sudah. apa? Sudah, J. Sudah. Slide-nya sudah saya buka. J. Setelah itu sekarang kan membuat itu yang apa menampilkan yang mau dibuka itu diklik dulu gambarnya, gambar seluruhnya diklik dulu, gambarnya itu yang digambar klik dulu baru tampilkan seluruhnya. J, diklik ada dua kali ngeklik berarti diklik gambarnya Rumit, terus diklik seluruh J, diklik gambarnya, kemudian diklik seluruh layar. Jadi ngekliknya 2 kali, diklik itu sekali gambarnya pas gambarnya untuk terus diklik ininya, diklik yang itu tadi yang seluruh gambar nih kok. Nanti sakit Pak. Ini kliknya sebentar. Ini tapi harus masuk ke anu dulu, ke paparan dulu atau gimana? Klik ini dulu di Google Meet, klik presentasikan sekarang dulu. Itu yang pertama. Sekarang, Oke. Google Meet, presentasikan sekarang diklik, baru pilih yang seluruh layar, diklik seluruh layarnya, baru klik OK. Presentasi sekarang. Oke. Seluruh layar. Seluruh layarnya diklik yang ini nggak keluar lagi yang PowerPoint-nya. Di sini hanya muncul gambar kita sama satu kotak itu. PowerPoint-nya padahal sudah saya keluarkan. Sudah dikeluarkan. Gitu. Sudah saya keluarkan. Sudah saya keluarkan, sudah saya besarkan, tapi di sini yang keluar. Oke lah, nggak apa-apa lah. Jadi makanya saya minta jangan pakai Google Meet lah untuk workshop. Kalau pakai saya off nanti, saya akan mundur. Saya berkali-kali pengalaman Google Meet gagal terus ini. Oke, kita mulai aja Pak. Google Meet kita hilangkan aja Google Meet-nya. Oke, silakan Pak Agung, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof Didik, teman-teman semuanya. Di sini ingin mengadakan ya, saya dengan Prof Didik ini ingin berusaha sekali membuat teman-teman lebih semangat untuk bisa membuat proposal yang akan bisa direview pada workshop nanti tanggal 17. Alhamdulillah di sini Prof Didik sudah berkenan untuk memberikan arahan di sini. Terima kasih banyak. Mungkin di sini untuk mempersingkat waktu karena Prof Didik juga ada acara lagi jam 10, paling tidak alhamdulillah bisa 30 menit bersama kita pagi hari ini memberikan arahan perubahan-perubahan apa yang paling penting untuk periode ini yang Prof gitu. Nanti mungkin disampaikan, mungkin teman-teman nanti sekilas juga bisa menyampaikan judulnya kurang lebih seperti apa yang ingin didiskusikan dengan Prof. Nanti Prof mungkin bisa memberikan sedikit arahan. Nah, untuk yang dibuat di tanggal 17 itu nanti. Jadi harapannya dengan pertemuan ini di tanggal 17 kita setidaknya sudah ada proposal yang gambarannya cukup jelas yang bisa dibahas setidaknya pada pagi hari ini. Begitu Prof. Mudah-mudahan semuanya bisa semangat pagi ini. Langsung saja untuk waktu saya persilakan untuk Prof Didik. Oke. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung dan kawan-kawan semuanya. Jadi mohon maaf karena tidak familiar dengan Google Meet ya. Walaupun banyak yang pakai, kita familiarnya ke Webex sama ke Zoom. Jadi mohon maaf. Oke, Bapak sekalian. Jadi kata kuncinya, tolong hari Senin tanggal 5 Oktober dibuka di websitenya Kemristek BRIN yang berkaitan panduan edisi 13. Nah, apa bedanya panduan edisi 13 dengan panduan edisi 12 revisi? Bedanya tidak banyak, jadi minor sekali, minor tetapi berat sekali. Artinya berat begini, dalam riset dasar, riset terapan itu ada perubahan-perubahan yang ditambahi gitu. Jadi kalau persyaratan dulu kan S2 lektor, kemudian dengan jabatan fungsional S2 lektor dengan 2 publikasi nasional atau internasional terindeks. Nah, kemudian tidak ada persyaratan KI.
ya KI atau HAKI dan sebagainya. Nah, sekarang dimasukkan persyaratan itu di riset dasar maupun riset terapan. Jadi yang dulu dimasukkan di riset pengembangan itu akan dimasukkan di riset dasar dan riset terapan. Jadi salah satu syaratnya itu, makanya saran saya tolong Pak Agung sebelum nanti tanggal 13, karena nanti proposal akan dibuka tanggal 13 ya. Tanggal 13 proposal dibuka. Hanya diberi waktu 2 minggu Bapak sekalian. Hanya diberi 2 minggu. Makanya saya ngomong Pak Agung jangan lama-lama di awal tadi, karena feeling saya sebelum didok Pak Menteri saya sudah tahu. Karena target Kemristek BRIN itu Oktober sudah selesai. Jadi sama dengan kesiapan kita biasanya di bulan Juli. Nah, akhirnya terlambat di sampai Oktober. Lah, padahal November itu sudah seleksi. Januari sudah diumumkan, bayangkan. Jadi ini betul-betul hanya diberi waktu 2 minggu Bapak sekalian. Jadi 2 minggu kalau Bapak Ibu workshopnya tanggal 17, berarti Bapak Ibu sudah dikurangi waktu 4 hari. Ya kan? 13 sudah diumumkan, kemudian 4 hari Bapak Ibu kita workshop, kemudian baru disiapkan. Jadi waktunya semakin mepet. Makanya saran saya supaya antisipasinya optimal, sebelum pelaksanaan workshop itu nanti tolong panduan edisi 13 diinformasikan ke teman-teman dosen. Ya, ini klaster madya itu dulu kan diizinkan untuk teman-teman S2 lektor, S2 AA itu boleh di PKPT, penelitian kerjasama antar perguruan tinggi. Sekarang nggak boleh, untuk tahun ini nggak boleh. Jadi PKPT nggak ada, Pak. Nah, artinya apa? Artinya teman-teman dosen S2 lektor, S2 AA, dan S2 tidak punya capung, itu tidak diizinkan ikut PKPT. Kemudian yang tidak ada lagi tahun ini adalah penelitian pasca doktor, itu nggak ada. Kenapa? Karena pasca doktor dan PKPT ini kan nanti banyak kontak dengan mitra kan, magang. Nah itu karena dengan pandemi COVID itu di-off-kan dulu. Ya mungkin tahun depan setelah COVID berakhir itu insya Allah akan dilanjutkan, insya Allah itu akan terjadi. Tapi saat ini itu untuk 2020 usulan dana 2021 itu PKPT sama pasca doktor tidak ada. Nah, itu kata-kata kunci. Kemudian yang aneh lagi, dulu kan pada saat itu sering saya informasikan ada Permen Kemenkyu Permenristek Dikti mengizinkan adanya honorarium ya. Nah, di tengah tahun barusan terjadi di tengah tahun yang kemarin barusan sekitar 2-3 bulan ini ada Permen Q oleh Kementerian Keuangan tidak diizinkan. Nah ini kan lucu. Jadi permen itu munculnya di tengah-tengah padahal sudah disosialisasikan boleh. Lah, untuk itu nanti akan saya kirim paparan-paparan saya lebih awal ke Pak Agung untuk disosialisasikan dulu aja. Sehingga paparan yang saya kirim hari ini yang sudah komplit itu, yang intisari dari panduan edisi 13 itu nanti bisa disosialisasikan sambil nunggu edisi 13 hari Senin. Nah, itu salah satunya. Nah, sekarang kita masuk, ini adalah kebijakan-kebijakan yang baru dari kementerian, yang baru diumumkan informasi-informasi yang tidak secara langsung, tapi insya Allah secara formal di launching nanti di hari Senin tanggal 5 Oktober. Jadi Bapak sekalian, yang hari ini luar biasa teman-teman dari S2 lektor ke atas yang memiliki hak sebagai ketua peneliti atau S3 AA atau S3 lektor, ketua peneliti dasar dan terapan. Sekarang kata kuncinya, pertama yang harus Pak Agung lakukan adalah merevisi profil ketua peneliti dulu. Karena disinta. Karena profil ketua peneliti disinta ini sangat berperan, sangat penting yang berkaitan dengan aktivitas bisa masuk tidaknya di riset dasar dan riset terapan. Itu kata kuncinya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu membuat proposalnya bagus, excellent, itu judulnya excellent, isinya bagus, tetapi tidak bisa masuk dalam apa riset yang diinginkan, ya percuma gitu loh. Jadi saran saya seperti yang kemarin saya informasikan Pak Agung pada tahun yang lalu, revisi dulu profil Bapak Ibu. Ya, revisi itu artinya apa? Dibuat profilnya secanggih mungkin. Canggih dan petik ya. Jadi masukkan publikasi-publikasinya yang luar negeri, proceeding yang ikut seminar e-sertifikat ya, yang webinar dan sebagainya itu masukkan aja semua. Ya, masukkan. Kemudian juga masukkan berkaitan dengan HAKI. Jadi masukkan juga dengan HAKI. Ini penting Bapak sekalian.
sehingga bisa mengoptimalkan aktivitas yang muncul. Jadi kita ketahui untuk kegiatan ini Bapak sekalian, jadi kita akan melihat aspek-aspek yang kita inginkan ya untuk Bapak Ibu ke depannya. Jangan sampai kita sudah siap proposalnya, matang, tetapi proposal itu nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena Sintanya nggak available, contohnya seperti itu. Ini kan sayang sekali. Itu sayang sekali. Jadi saran saya, pertama kita optimalkan aktivitas yang berkaitan dengan persiapan profil di Sinta Ketua Peneliti dulu. Itu kata kuncinya, ya. Kata kuncinya di situ. Ini trik-triknya seperti itu. Kemudian yang berikutnya, kita lihat esensi dari proposalnya sendiri. Jadi Bapak Ibu harus ketahui, dalam menilai reviewer itu ada 2 poin. Poin yang pertama tadi saya katakan, berkaitan dengan profil, kelayakan, track record peneliti, itu nilainya adalah 40%. Ya, nilainya 40%. Yang 60% adalah substansi dari proposal itu sendiri. Jadi substansi proposal itu nilainya 60%. Jadi kalau kita lihat, dari proses ini Bapak Ibu sekalian, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah di sini ada 15 peserta, ya, 15 peserta yang nanti dan teman-teman yang lain selain ketua juga akan berperan, anggotanya juga, tapi utama adalah ketuanya. Itu kita optimalkan profil di Sinta masing-masing. Itu yang pertama. Sehingga dari Sinta itu Bapak Ibu sudah bisa masuk di Silitakmas dan bisa masuk sebagai ketua peneliti di dasar atau terapan. Nah, itu langkah pertama. Nah, langkah kedua yaitu karena nilainya 40%, langkah kedua adalah substansi dari proposalnya. Nah, substansi proposal itu tolong ikuti sesuai dengan panduan. Panduan edisi 13 itu tidak merubah sama sekali. Jadi tidak merubah sama sekali edisi 12 revisi, tidak ada perubahan. Perubahannya hanya kecil pada penelitian dasar, terapan, kemudian penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, penelitian terapan unggulan perguruan, itu aja. Ditambahi di persyaratannya saja. Jadi di persyaratannya, yang lainnya nggak ada perubahan. Luarannya tetap, kemudian jangka waktu tetap, uangnya tetap, isi ringkasan 500 kata, kemudian pendahuluan 600 kata, kemudian tinjauan pustaka state of the art 1000 kata, ada roadmap-nya, kemudian metode penelitian 600 kata, itu tetap tidak berubah. Tidak berubah. Jadi apa yang saya presentasikan nanti tanggal 17 itu esensi dari risetnya tetap sama. Tidak ada perubahan. Yang berubah hanya pada aturan ketua penelitinya saja, ada tambahan-tambahan. Contohnya saya katakan tadi, tambahnya ketua peneliti di penelitian dasar atau terapan harus ada hakinya, harus ada itunya. Itu aja perubahan-perubahan itu. Jadi tidak terlalu krusial, ya, tidak terlalu krusial. Tetapi sangat memberatkan bagi ketua peneliti. Kenapa demikian? Karena yang dulunya riset dasar tidak ada persyaratan untuk ketuanya itu ada haki, sekarang dimasukkan ada haki, contohnya seperti itu. Itu salah satunya, nanti Bapak Ibu bisa mempelajari lebih detail yang ada di panduan edisi 13 ya. Yang hari Senin nanti Pak Agung bisa segera membuka Silitakmas dan bisa mengambil dan di-sharing ke teman-teman, sehingga hanya satu aja perubahannya, minor sekali dan kecil di situ. Kemudian perubahan berikutnya adalah honorarium. Nah, komponen honor itu diizinkan, tetapi untuk pelaksanaan, artinya bukan untuk ketua dan anggota, tapi untuk administratifnya, untuk tim di lapangan, untuk kegiatan. Artinya sama dengan yang tahun sebelumnya. Sama dengan tahun sebelumnya, tetap 30%, ya, tetap 30%, tetapi
aktivitas kegiatannya yang dilimpahkan. Jadi bukan ketua honornya sekian juta, anggota sekian juta, tidak, tapi dimasukkan dalam aktivitas kegiatan. Contohnya sebagai narasumber, sebagai workshop, kegiatan forum group discussion, kegiatan pengambilan sampel, dan sebagainya itu diizinkan. Itu dari sisi aktivitas yang berkaitan dengan anggaran. Kemudian Bapak sekalian, dari substansi. Untuk kegiatan substansi, ya, untuk kegiatan substansi kita akan bisa melihat untuk aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan di penelitian dasar dan penelitian terapan. Nah, dalam penelitian dasar itu kata kuncinya adalah riset yang tidak ada dampak ekonomi dalam waktu dekat. Jadi riset yang nggak ada dampak ekonomi dalam waktu dekat itu adalah riset yang dasar. Apakah dia model, pengembangan, kemudian analisis, kajian, dan sebagainya. Itu riset dasar. Jadi riset dasar itu adalah riset-riset yang dalam waktu dekat tidak ada dampak ekonominya. Beda dengan riset terapan. Nah, riset terapan adalah riset-riset yang ada dampak ekonominya. Nah, ada dampak ekonomi apa? Contohnya adalah pengembangan model, kemudian prototipe, produknya juga beda. Produk dari riset dasar perlu kita ketahui sama, ya, tidak ada perubahan, yaitu adalah publikasi. Publikasi di jurnal-jurnal internasional terindeks dan sebagainya. Itu untuk riset dasar. Sedangkan terapan adalah produk, yaitu haki, paten, prototipe, blueprint, dan sebagainya. Itu dari sisi luaran wajib. Kemudian yang berkaitan dengan esensi dari proposalnya itu, Bapak. Kalau kita dasar dan terapan, itu judul itu penting untuk ditelaah. Jangan sampai judulnya dasar, isinya terapan. Atau sebaliknya, judulnya terapan, isinya dasar. Itu hati-hati. Karena banyak permasalahan yang kita reviewer, itu ternyata judulnya dasar, isinya terapan, atau sebaliknya, itu sering terjadi. Jadi ini hati-hati, itu sudah sangat krusial sekali. Kemudian yang berkaitan dengan tata tulis, ya, saya katakan di awal tadi, ringkasan 500 kata, pendahuluan dan sebagainya, ya, sampai state of the art. Nah, dalam tinjauan pustaka, Bapak Ibu harus hati-hati menuliskan yang berkaitan dengan dasar-dasar teori. Jadi tinjauan pustaka 1000 kata itu isinya adalah dasar-dasar teori, ya, jangan terlalu banyak, terus kemudian state of the art. Nah, state of the art ini adalah merupakan gap peneliti saat ini dengan peneliti sebelumnya. Sama-sama penelitinya Pak Agung contohnya. Agung 2020 dengan Agung 2018 itu bedanya di mana? Nah, itu akan kita telaah, itulah namanya state of the art. Kemudian Nurdin atau Adi Putra 2020 dengan Adi Putra 2018. Risetnya bedanya di mana? Nah, itu namanya state of the art. Nah, ini banyak kesalahan Bapak Ibu sekalian. Pokoknya kata kuncinya, karena reviewer itu akan menelaah satu persatu. Contohnya, pada saat Bapak Ibu menuliskan yang berkaitan ringkasan. Ringkasan itu 500 kata. Dalam kaitan ringkasan 500 kata, itu alinea pertama, itu sudah ada penentuannya. Itu tolong baca di dalam panduan yang untuk jumlah kata itu. Ya, di dalam pada saat Bapak Ibu entry proposal, pada saat ngetik, itu kan atas ada kotak kecil kan? Nah, ikuti itu, ada kotak kecil contohnya. Ringkasan 500 kata isinya adalah pertama latar belakang pentingnya penelitian itu bisa dengan data-data sekunder. Kemudian ada tahapan penelitian. Jadi tahun pertama apa, tahun kedua apa. Terus yang terakhir adalah hasil yang dijanjikan, termasuk mau dipublikasikan di mana. Jadi itu penting. Terus TKT-nya berapa? Nah, TKT berapa itu juga di ringkasan nulisnya. Jadi TKT-nya contohnya riset dasar, TKT-nya 3, itu ditulis di ringkasan. Riset terapan TKT-nya contohnya adalah 6, ditulis di ringkasan. Jadi ringkasan itu adalah gambaran miniatur dari proposal Bapak Ibu sekalian. Saya ulangi lagi, ringkasan terdiri dari 3 alinea. Alinea pertama berkaitan dari pentingnya penelitian itu, termasuk latar belakang, itu yang pertama. Itu berapa kata, ya dibuat aja 150 kata. Kemudian alinea kedua itu adalah berkaitan dengan tahapan penelitian. Nah,
tahapan penelitian itu berapa kata? Tahapan penelitian ada sekitar 250-200 kata. Ya. Kemudian yang ketiga, alinea ketiga adalah hasil yang dijanjikan. Termasuk mau dipublikasikan di mana, jurnalnya apa, kemudian TKT-nya berapa, untuk warga atau masyarakat nanti efeknya apa, itu di alinea ketiga, itu sekitar 100 kata. Jadi totalnya 500 kata isinya itu. Kalau isi itu insya Allah lolos. Nah, di bawahnya adalah keyword, kata kunci, 5 kata. Nah, kalau bisa, kata kunci 5 kata itu adalah ordinary alphabet. Jadi, abjadnya itu urut, A, B, C, D, E, F, G gitu. Jadi, keywordnya 5 kata, A, B, C, D, E, F, G-nya urut. Ya, itu di dalam konsep ringkasan dulu. Nah, kalau ikuti itu, insya Allah lolos, nilainya tinggi. Karena reviewer itu menilainya, itu satu persatu, detail sekali. Dalam formnya penilaian itu detail. Jadi contohnya ringkasan ditulis di situ ada TKT. Adakah di situ latar belakang? Adakah di situ tahapan risetnya? Kalau itu nggak ada nilainya 0. Nah itu kan eman, gitu loh. Jadi kemudian yang kedua pendahuluan. Pendahuluan 600 kata. Nah untuk melihat pendahuluan 600 kata apa kaidah-kaidahnya itu juga harus ikuti kaidah-kaidah itu di panduan. Ya, itu tidak berubah panduan 12 revisi, tidak ada perubahan. Jadi 13 itu hanya mengulang dari panduan 12 revisi, ditambahi ada aturan kecil saja, yaitu di riset dasar, terapan, dan penelitian dasar unggulan perguruan tinggi, penelitian terapan unggulan perguruan tinggi, sama penelitian pasca. Hanya itu tok. Sisinya persis tidak membuang, sama persis. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir dengan panduan edisi 12, karena edisi 12 itu hanya minor sekali. Hanya minor sekali. Kata kuncinya tetap sama, tata tulisnya, jumlah katanya, anggarannya, jadwalnya, kemudian track record peneliti itu tetap sama di panduan 12 revisi. Jadi tidak ada masalah. Oke, setelah pendahuluan Bapak Ibu sudah menuliskan tadi, kemudian masuk ke tinjauan pustaka. Ya, track record tadi saya katakan, tinjauan pustaka isinya adalah state of the art, dasar-dasar teori, state of the art, plus dengan roadmap penelitian. Nah ini hati-hati dengan roadmap. Hati-hati dengan roadmap. Diwajibkan peneliti wajib memiliki roadmap penelitian yang kita masukkan di tinjauan pustaka di bab 2. Ya. Nah, isi dari roadmap apa? Isi dari roadmap itu adalah sejarah penelitian Bapak Ibu sekalian. Jadi sejarah penelitian Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Contohnya Pak Agung. Pak Agung tahun 2020 itu apa penelitiannya? Kemudian mundur ke belakang. 2015, 2012, dan sebagainya, penelitiannya apa? Yang berkaitan dengan tema yang diusulkan. Bolehkah roadmap dimasukkan dengan peneliti orang lain? Boleh. Boleh, Pak. Itu memudahkan kita untuk membuat state of the art tadi. Gap-nya itu di mana? Kemudian cita-cita Pak Agung, penelitiannya di 5 tahun ke depan, itu akan jadi apa? Nah, itulah roadmap. Ya, bedanya dengan bagan alir, kalau bagan alir itu di metode penelitian. Kalau bagan alir itu adalah tahapan penelitian dalam kegiatan riset jangka waktu 2-3 tahun. Kalau riset dasar 2-3 tahun. Nah, itu adalah bagan alir. Roadmap tidak. Roadmap itu jangkauannya panjang. Tahun 2020, 2015, dan 2025 contohnya. Itulah roadmap. Itu wajib ada di bab 2, tinjauan pustaka. Itu kemudian berapa kata? 1000 kata. 1000 kata. Jadi isinya itu. Kalau tinjauan pustaka tidak ada roadmap, berkurang 25% Pak Agung. Jadi bayangkan, 25% cukup tinggi loh ya. Ya roadmap nggak ada, 25 hilang. Nah kan mesti nggak akan lolos kan. Jadi hati-hatinya di situ. Jadi saran saya, tolong cermati panduan edisi 12 revisi saat ini. Itu sebagai pijakannya. Karena 13 itu nggak ada perubahan. Perubahannya hanya minor sekali. Hanya minor sekali. Nggak ada terlalu banyak yang detail, tetapi detailnya tetap sama di panduan edisi 12 revisi. Itu kata kuncinya. Nah, yang lainnya Bapak Ibu sekalian, kita lihat dari aspek dalam kegiatan metode penelitian. Di metode penelitian itu 600 kata, metode penelitian 600 kata, apa isinya? Jadi kalau kita lihat, isi daripada kegiatan metode penelitian 600 kata itu adalah satu, kita masukkan tahapan penelitian. Nah, tahapan penelitian yang kita maksud itu adalah tahapan penelitian yang berkaitan dengan aktivitas kegiatan kita.
Oke. Jadi aktivitas kegiatan kita. Oke. Ya, sudah. Oke. Jadi aktivitas kegiatan kita yang berkaitan dengan kegiatan penelitian. Contohnya, di tinjauan pustaka sudah jelas. Di metode penelitian, kelemahannya teman-teman itu adalah terlalu memaksakan sebanyak-banyaknya metodologi yang kadang-kadang tidak tepat. Gitu. Kadang tidak tepat. Itu nanti efeknya adalah di luaran penelitian. Ya, karena pada saat memaksakan metodologi tidak tepat, itu nanti pada saat menganalisis itu hasilnya juga tidak pas, gitu kan? Biasanya terjadi di situ. Nah, untuk antisipasi itu, tolong Bapak Ibu cari metode-metode penelitian itu lewat Google Scholar. Lewat simago.com atau scopus.com. Ya. Untuk mencari metode penelitian yang cocok dengan riset Bapak Ibu, itu sesuaikan dengan publikasi-publikasi yang sudah jalan di bidang yang sama. Di mana carinya? Di simagojr.com, simagojr.com atau scopus.com. Itu klik di situ, kemudian nanti muncul publikasi-publikasi dengan metode penelitiannya. Nah, dari situ Bapak Ibu bisa share, ya. Itu penting. Itu di tinjauan, itu di metode penelitian. Nah, dalam metode penelitian buka, Bapak Ibu sekalian, kita siapkan yang berkaitan dengan apa? Kita siapkan bagan alir, ya, bagan alir. Jadi kalau kita melihat dari sisi bagan alir, Bapak Ibu sekalian, kita akan tahu di dalam aktivitas kegiatan proposal penelitian kita. Jadi kalau bagan alir itu adalah aktivitas riset yang jelas tahapan-tahapan di dalam penelitian kita, itu di bagan alir. Jadi kalau Bapak Ibu menulis suatu proposal penelitian, bagan alirnya jelas, kemudian dari bagan alir dinarasikan, itu sudah membantu 50% proposal itu sukses. Jadi 50% itu proposal sukses, itu salah satunya adalah di bagan alir. Ini penting Bapak sekalian. Ya, itu kuncinya di mana? Kuncinya adalah di metode penelitian yang 600 kata tadi. Nah, kemudian di dalam metode penelitian juga dituliskan hal-hal yang terkait dengan contohnya pengambilan sampel, kemudian rumus dari metodenya, dari mana dan sebagainya, itu ada acuan di dalam cara penulisan metode penelitian di proposal. Tidak boleh lebih dari 600 kata, itu sudah jelas. Nah, pertanyaannya, bolehkah kita menulis sesuai dengan panduan tetapi ada kelebihan kata? Kelebihan kata itu maksimum sekitar 5-10%. Itu maksimum. Jadi nggak boleh lebih dari 10%. Contohnya 50% nggak boleh. Kalau kelebihan 5-10%, that's okay. No problem. Ya. Tapi jangan lebih dari 10%, contohnya seperti itu. Contohnya kalau ringkasan kan 500 kata. Kalau 550 boleh. 10% kan, itu masih diizinkan. Tapi kalau itu menjadi 700 ya nggak boleh, dan kelebihannya sudah 50%, itu nggak boleh. Jadi otomatis nilainya juga berkurang. Itu salah satu contoh untuk kegiatan berkaitan dengan metode penelitian. Nah, setelah metode penelitian apa? Tinjauan sudah, kemudian ini daftar pustaka. Ya, daftar pustaka. Nah, daftar pustaka ini usahakan 5-10 tahun terakhir. Ya. Daftar pustaka adalah usahakan 5-10 tahun terakhir. Bolehkah daftar pustaka yang lebih dari 10 tahun? Boleh, tetapi maksimum 10%. Ya, maksimum 10% komposisi yang berkaitan dengan aktivitas daftar pustaka yang kita tuliskan di proposal kita. Jadi itu Bapak sekalian secara garis besar yang berkaitan dengan esensi, substansi dari proposal. Kalau itu Bapak Ibu sudah pakar. Yang penting adalah mengoptimalkan profil dari ketua peneliti di Sinta masing-masing. Itu kata kuncinya. Jadi kata kuncinya adalah kita optimalkan. Supaya apa? Supaya kita memiliki track record yang bagus sehingga 40% masuk. Ya. 40% masuk. Tetapi kalau kita substansi proposalnya bagus, 60% masuk. Sehingga kalau digabungkan 100% lolos Bapak sekalian. Lolos ya. Lolos. Sehingga saya yakin dalam kegiatan permintaan proposal untuk teman-teman saat ini itu sangat cepat waktunya, dan kalau sudah berakhir di akhir bulan Oktober tanggal 30 contohnya,
nggak boleh lagi diperpanjang. Ya selesai sudah, karena kita ngejar deadline dari program kerja kementerian. Harusnya Juli, tapi karena ada COVID, akhirnya molor, Oktober dipaksa harus diadakan, karena nggak boleh dalam 1 tahun program kerja diadakan, alasannya COVID nggak boleh, kena temuan biasanya. Jadi akhirnya walaupun dalam waktu singkat, panduan dipaksa ada, kemudian diumumkan tanggal 13 Oktober Bapak Ibu sekalian, jadi masih ada waktu menyesuaikan panduan edisi 13 itu sampai sekitar 2 minggu menyiapkan proposalnya, kemudian 13 sudah siap diupload sampai akhir bulan. Nah itu biasanya bayangkan se-Indonesia hanya 2 minggu, hanya 2 minggu. Se-Indonesia, bisa dibayangkan. Makanya saran saya kepada Pak Agung, yang kata kuncinya, tanggal 5 itu sudah ada acuan di dalam panduan edisi 13, itu sudah bisa mulai disiapkan proposalnya. Ya. Makanya betul Pak Agung mengatakan hari ini, ya, oke. Ya ini yang kadang-kadang sering terjadi gaung di Google Meet seperti ini. Nah ini. Pak Dandam suaranya Pak. Ini sering terjadi ini. Google Meet. Ya. Nah ini mungkin nggak di off-kan mungkin ya. Pak Dandam suaranya Pak Dandam. Ya. Oke, gaung ya. Oke, jadi saran saya kepada teman-teman dari LP3I Jakarta, pertama, mulai hari ini Bapak Ibu sudah harus menyiapkan proposal karena waktunya sangat terbatas sekali. Waktunya hanya diberi waktu 2 minggu. Jadi sekarang sekarang berapa sekarang? Tanggal 3 ya. Tanggal 3 Oktober kan? 3 Oktober. Terus kemudian Bapak melihat dari panduan 12 direvisi. Jadi karena tidak ada perubahan. Kalau substansi proposal nggak ada perubahan. Yang perubahan itu hanya persyaratan saja. Hanya persyaratan. Itu nambahnya 1 aja. Poinnya hanya 1, yaitu tambah haki aja. Yang lainnya tetap sama. Tetap sama, hanya minor sekali. Tapi karena ini proyek ya harus dilakukan kegiatan karena sudah masuk di anggaran ya, jadi harus ada panduan edisi berikutnya begitu. Nah, saran saya kepada teman-teman untuk Pak Agung dan kawan-kawan, mohon untuk waktu 2 minggu awal, tanggal 3 sampai tanggal 13, itu tolong disiapkan proposalnya masing-masing. Karena kalau nggak ngejar Pak, nggak ngejar. Khususnya untuk penelitian terapan. Penelitian terapan itu harus ada mitra, ya harus ada mitra. Nah, mitra itu apa? Mitra itu adalah bukan end user, bukan pemakai. Jadi mitra itu adalah contohnya Bapak Ibu membuat prototype atau aplikasi. Prototype aplikasi ini mitranya bukan orang yang pakai, tidak. Tapi mitranya adalah orang yang bisa membantu ikut memasarkan atau orang yang ikut membuat atau membuatkan secara massal atau mengaplikasikan dalam bentuk peraturan. Contohnya dinas, dinas dari pemerintah atau dari dinas pariwisata atau dinas pendidikan atau sekolah itu boleh sebagai mitra. Salah satu contoh aja seperti itu. Nanti aturan detailnya saya berikan di Pak Agung dalam bentuk slide paparan walaupun workshop kita di tanggal 17. Ya, itu yang kadang-kadang aduh sayang Pak Agung bilang gitu. Tapi ya karena teman-teman LP3I mintanya itu ya monggo, tapi benar kan feeling saya benar. Ini pasti sebelum itu pengumuman begitu betul. Padahal belum dirapatkan Pak Menteri. Sudah langsung di 13 akan ada umumkan 2 minggu akhir bulan sudah selesai. Jadi untuk mengantisipasi itu, teman-teman sebagai ketua riset dasar dan terapan yang hari ini kita kegiatan Google Meet itu kita siapkan substansinya, judulnya, isinya itu kita siapkan sehingga saya berikan waktu 2 minggu pada saat tanggal workshop kita. Kalau workshopnya bisa diajukan sih lebih bagus Pak Agung sebenarnya Pak Agung. Gimana Pak Agung? Kalau 17 itu Bapak sudah 4 hari setelah di-upload, ini kan eman-eman sebenarnya. Jadi kalau dimajukan contohnya sebelum tanggal 13 atau pas setelah 1 hari setelah 14 atau apapun terserah Pak Agung, itu bisa membuat teman-teman nanti pada saat update. Khawatir saya gini, kementerian
Bapak Ibu pengalaman pada saat upload proposal itu bisa dibayangkan begitu ruwetnya. Begitu ruwetnya. Apalagi tahu hanya beri waktu 2 minggu. Se-Indonesia jutaan, ribuan orang gitu kan. Masuk dengan server, bisa blok servernya, bisa gini macam-macam. Itu pengalaman kita pada saat yang normal saja sudah seperti itu. Apalagi sekarang yang tidak normal. Nah ini hati-hati di dalam persiapan pembuatan proposal. Jadi saran saya, bagus sudah ada ide Pak Agung membuat acara pagi hari ini, ya sehingga kita bisa menyiapkan lebih matang, ya, menyiapkan lebih matang untuk kita siapkan diupload di tanggal 13 atau diupload setelah kita workshop, atau bolehkah diupload sebelum workshop? Boleh, boleh, kan sudah kita coaching kan, sudah kita coaching. Workshop itu kan dari kegiatan yang teman-teman yang lainnya bisa kita motivasi. Jadi boleh sekali, boleh sekali. Jadi itu Pak Agung yang bisa saya sampaikan. Nah sekarang kita bisa buka komitmen bagi Bapak Ibu untuk kita diskusikan. Jadi supaya Bapak Ibu jelas, oh riset saya itu masuk dasar atau terapan, judulnya seperti ini. Oh ya siap. Kemudian isinya harus bagaimana? Ini 60% nilainya. 60%, substansi 60%. Ya, 60% substansi. Nah, yang membedakan di luar substansi yaitu adalah kepakaran atau track record. Nah, ini yang 40%. Nah, itu 40% adalah di track record. Makanya ini suatu gerakan yang bagus dari Pak Ketua LPPM LP3I, Pak Agung, untuk memotivasi teman-teman juga untuk menyiapkan. Apa? Disiapkan pertama adalah track record dari ketua penelitinya lewat Cinta. Masukkan semua data-data yang terbaru publikasi pada saat kita webinar, pada saat kita ikut international conference. Webinar itu masukkan aja. Tulisan-tulisan kegiatannya masukkan. Kemudian hak cipta yang dulu sudah buat tapi COVID akhirnya kita belum kita masukkan semua di situ. Jadi kesempatan Pak Agung untuk membantu teman-teman memasukkan supaya Sintanya naik levelnya. Itu Pak Agung ya. Oke, Bapak sekalian. Oke, monggo sekarang kita buka tanya jawab. Silakan Pak Agung sambil refreshing teman-teman. Silakan. Jadi matur nuwun sangat ini sementara dari saya sedikit pertanyaan Prof untuk ya, silakan saja. Berarti masih sama syarat utamanya itu asisten ahli ya dokter asisten ahli atau S2 lektor. S2 lektor. Iya, betul. Ada hak KI dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ini roadmap-nya itu boleh gabungan tim peneliti, bukan hanya ketuanya saja, bahkan tadi boleh ditambahkan penelitian orang lain yang masih sejalan gitu ya. Boleh. Dan yang penting, saya tadi lupa Pak Agung, yang penting Bapak boleh mengambil dari bukan dosen. Boleh. Nggak harus punya niden, boleh Pak. Boleh. Contohnya, tapi ketuanya harus dosen ya, ketuanya dosen. Anggotanya boleh dari LIPI, boleh dari Batan, boleh dari kementerian teknis lainnya yang di luar Dikbud, boleh Pak. Bebas itu. Boleh. Jadi contoh Politeknik LP3I boleh. Boleh. Jadi Bapak boleh mengambil anggota peneliti di luar LP3I, itu boleh sekali. Nah, disarankan multidisiplin ya. Contohnya Bapak kepakaran di bidang IT. Oh, saya itu perlu orang dari nuklir. Oh, orang Batan masukkan sebagai anggota. Oh, saya perlu orang dari LIPI, masukkan orang LIPI di dalam anggota. Itu boleh sekali. Itu nilainya malah bagus, Pak. Itu nilainya bagus itu. Gitu. Jadi jangan malah satu prodi semuanya, ketua anggota prodi sama, fakultas sama, jangan. Kalau bisa multidisiplin itu kata kuncinya Pak. Nah kemudian juga begitu ya Prof. Iya betul. Jadi usahakan seperti itu. Jadi kalau ini makanya masih ada waktu 1 bulan kan istilahnya kan, sampai akhir bulan Oktober 1 bulan. Nah kesempatan ini Bapak Ibu mulai launching, mulai kenal teman-teman siapa yang bisa ya saya ajak. Orang-orang dari Kementerian Teknis di luar Kementerian Dikbud itu paling suka diajak Pak. Karena dia nggak bisa masuk sendiri, nggak bisa Pak. Dia nggak bisa. Jadi dana Kemristek BRIN itu peruntukannya untuk Dikbud, ketuanya harus dosen. Dia nggak bisa masuk, gitu loh. Yang bisa masuk orang-orang
dosen yang punya NIDEN. Nah, anggotanya boleh di luar, yang tidak punya NIDEN boleh, silahkan. Ini bagus sekali nih, kedepannya udah bagus sehingga karena apa? Karena kementeriannya Kemristek, BRIN, artinya miliknya Indonesia, bukan miliknya Kemdikbud, bukan miliknya pendidikan tinggi, tidak, ini Kemristek, jadi beda, sudah beda, gitu. Jadi itu bagus sekali, bagus sekali. Mungkin teman-teman sedikit ada pertanyaan, mungkin Prof ini sebentar lagi ada acara. Nggak apa-apa, sampai jam 10 masih ada waktu. Mohon izin 15 menit, ya silakan. Mohon izin bertanya boleh? Ya silakan. Pak Didik, Prof Didik, menyuwun sewu, saya Doni Pak. Ya, gimana Pak Doni? Langsung saja Pak, meniko saya kan kebetulan barusan pulang dari ini Pak, menyelesaikan S3 ini Pak. Betul. Menyuwun sewu. Terus waktu meneliti itu kan saya mengambil data primer Pak, data primer waktu itu. Betul. Nah, data primernya itu tidak semua saya pakai untuk disertasi Pak. Betul. Jadi ada beberapa pertanyaan di mana di kuesioner itu tidak saya publikasikan dan tidak saya pakai karena sudah dianggap cukup untuk analisis disertasi. Nah, saya merasa bukan saya. Bayangan saya ini sebenarnya analisis penting yang bisa dimasukkan, tapi waktu itu sama dosen pembimbing dianggap kamu sudah cukup, ngapain banyak-banyak nanti nggak selesai-selesai, terlalu banyak lah gitu, sudah cukup. Nah, ini kalau misalnya pertanyaan saya Pak, kalau saya tetap proposalnya tetap itu dengan ada kata-kata meneliti di lapangan, nanti kan ini sedang kondisi COVID. Nah, padahal hasilnya itu saya pakai sebagian besar dari penelitian sebelumnya yang belum terpublikasi dan belum saya olah sedikit pun memakai tool statistik. Pertanyaan saya, apakah itu diperbolehkan atau tidak, Pak? Itu pertanyaan pertama, Pak. Oke. Yang kedua, berkenaan dengan tools-nya, Pak. Ini tools-nya ini kan mungkin harus memakai tools baru dari statistik yang barangkali saya masih harus belajar. Kalau misalnya saya katakanlah ikut atau mengikutkan orang masuk, tapi bukan tadi sudah dijawab. Tapi misalnya saya belajar ngambil katakan ada orang ahli statistik gitu, saya minta dia meng-coach saya untuk bagaimana mengeran data ini gitu misalnya, biar datanya keluar dengan baik secara kaidah-kaidah statistik misalnya. Itu kemudian saya beri honor dari uang penelitian misalnya, kalau nanti goalnya ininya goal, apakah itu diperbolehkan atau tidak? Mohon izin arahannya dari Bapak. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Pak Doni, luar biasa. Ini Pak Doni, kata kuncinya data primer yang hasil dari kegiatan disertasi itu diizinkan dipakai asalkan tema penelitian, lokasi penelitian, dan tempat penelitian yang dilakukan itu sama. Karena data primer itu adalah diambil dari lokasi kegiatan aktivitas dengan tema yang sama. Itu kata kuncinya. Itu diizinkan ya, diizinkan. Tapi dengan catatan pelaksanaan kita kan masih di 2021. Nah, 2021 kan asumsi kita COVID sudah reda. Sehingga kegiatan lapangan bisa dilakukan dengan contohnya pengambilan sampling yang terbatas contohnya. Itu silakan, nggak masalah. Itu nggak masalah. Jadi silakan data-data primer yang Bapak punyai dari hasil disertasi yang tidak atau belum dipublikasikan dipakai untuk kegiatan penelitian. Dengan catatan, tolong tetap meneliti, tetap ada penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 di lokasi yang sama. Karena apa? Saya khawatir dengan variabel jeda tahun itu ada jeda hasil, Pak. Makanya perlu ada orang statistik yang akan merekrut atau yang kita rekrut untuk mengantisipasi pengolahan data kita. Karena data Bapak itu contohnya di tahun 2019. Ya kan? 2019, ya kan? Nah, Bapak risetnya di 2021, jedanya 2 tahun. Nah, dengan jeda 2 tahun itu pasti ada variabel-variabel yang beda, Pak. Nah, ini harus Bapak harus di 2021 di dalam proposal ini harus ngeset kembali supaya riset itu dalam tanda petik bukan diulang, tapi kita membuat kegiatan penelitian lagi, karena yang dipublikasikan itu boleh kita campur datanya boleh, tapi kan harus ada data terbaru di 2021 gitu loh Pak. Nah, saran saya seperti itu. Nah, caranya gimana untuk rekrutmen teman-teman yang statistik, masukkan aja sebagai kalau dia tidak dimasukkan sebagai tim di dalam peneliti yang termasuk dalam SIP Litbangmas, masukkan aja sebagai pelaksana di lapangan, Pak.
Nah, pelaksana di lapangan itu namanya ditulis di proposal, di dalam proposal tapi tidak diselita Mas, tidak di sistem. Itu boleh sama dengan mahasiswa. Mahasiswa boleh dilibatkan 2. Jadi Pak Agung, mahasiswa boleh dilibatkan mahasiswa untuk membantu kita 2 orang boleh. Itu nanti honornya juga sebagai tim pelaksanaan di lapang. Itu silakan, boleh sekali. Gitu Pak Doni ya. Selamat. Terima kasih Pak Doni. Matur nuwun Pak atas pasaran. Iya, sami-sami Pak Doni. Monggo yang lainnya silakan. Nah, ini tadi ada pertanyaan dari chatting kalau nggak salah, 500 kata di dalam ringkasan itu apakah isinya sesuai dengan panduan? Iya persis. Jadi kalau cuma ringkasan pendahuluan, ringkasan latar belakang, kemudian pentingnya penelitian itu, kemudian tahapan penelitian di alinea kedua, hasil yang dicapai alinea ketiga itu persis tahapan itu. Terus TKT ya seperti itu, 500 kata seperti itu. Boleh lebih 550 boleh, tapi jangan sampai lebih dari 10% gitu. Oke, silakan. Metode penelitian nomor satu. Ini, Bro. Misalnya kita dari artikel kita ajukan hak cipta gitu, buku itu boleh. Apa boleh, harus yang boleh. Bukan ya ini hak cipta biasa boleh nggih? Boleh. Jadi semua kegiatan. Jadi makanya pada saat pada saat workshop di LP3I tahun kemarin saya katakan paling simpel, paling gampang untuk mengekspos kinerja lembaga itu dengan hak cipta dari mana? Ya dari buku, dari grand design, dari aplikasi, dari Pak Doni tadi. Pak Doni sudah menghasilkan suatu produk, contohnya itu hak ciptakan. Dan hak cipta itu murah dan waktunya 24 jam sudah jadi, Pak. Ya, kebetulan masih di bawahnya P3M itu ada Haki ya. Haki, Uber Haki istilahnya. Ada kantor Haki, betul. Nah, itu tugaskan aja teman-teman yang di kantor LP3M di kantor Haki untuk menyiapkan hak cipta teman-teman. Yang ada paten. Nah, sekarang paten itu tidak harus keluar, Pak. Bapak mendaftarkan ada nomor P paten sudah bisa dimasukkan di Sinta. Gitu loh. Jadi nggak harus patennya keluar. Kalau patennya keluar masih lama, Pak, setahun gitu kan. Kalau Pak Agung punya produk atau punya proses mau dipatenkan, sudah daftar. Nah, daftar nomor P itu sudah bisa didaftar di Sinta, Pak. Itu. Sudah bisa. Berarti sudah mendaftarkan paten gitu loh. Nomornya P sekian itu sudah bisa dimasukkan Sinta. Walaupun hasilnya masih proses itu boleh. Gitu, Pak. Ya, caranya ngepus di situ, Pak Agung. Caranya ngepus di situ. Makanya saran saya tadi, langkah pertama betul-betul disiapkan profil untuk teman-teman di Sinta di-upgrade. Tambahin lagi, masukin lagi, publikasi ditambahi, webinar kemarin masukkan, semuanya masukkan lah. Intinya supaya track record-nya naik gitu aja. Gitu Pak Agung. Monggo ada yang lain silahkan, masih ada waktu 10 menit. Ya, izin silakan Bapak sekalian. Ya, silakan. Ya, Pak Prof, saya Dingot Ismail kemarin sudah ngobrol sama tim kecil saya, Pak Edi sama Bu Hesti. Kami rencana mau ini Prof, ini masuk terapan atau dasar judulnya strategi UMKM naik kelas di masa Covid berbasis coaching marketing digital. Strategi. Itu masuk terapan, Pak. Masuk PT-UPT. Saran saya masukkan PT-UPT, penelitian terapan unggulan perguruan tinggi. Mitranya tadi UMKM-nya, mitranya dinas perindustrian atau dinas perdagangan. Nah, mitranya seperti itu, Pak. Iya, gitu. Iya. Udah kelihatan itu. Itu bagus itu. Waktunya 2 tahun cukup itu, Pak. 2 tahun nilai rupiahnya 150 sampai 175 juta per tahun. Jadi 2 tahun Bapak sekitar 350 juta. Ya, 2 tahun. Itu pas itu. Peserta enggak, Prof? Apa hanya bertiga atau bagaimana? Ya, jadi ketuanya adalah Bapak Dingot Ismail, anggotanya bisa 2 dari kampus, bisa ngambil orang dari luar kampus. Silahkan. Bisa 4 kok anggota bisa 3. Ketua 1, anggota bisa 3, bisa dari luar kampus, dan boleh anggota yang tidak dimasukkan di sistem tetapi masuk di proposal, boleh Pak, seperti miliknya Pak Doni tadi. Statistik, boleh masukkan sebagai tim pada saat di lapangan, pada saat proses data, boleh sekali. Ya, mahasiswa juga. Iya Pak Dingot, silakan. Sukses ya. Untuk saya, kebetulan saya dengan Pak Dingot juga kemarin kan sudah ke perkampungan industri kecil Pulau Gadung.
Untuk saya juga ingin meneliti di situ, tapi yang saya teliti nanti tata kelola UPK-nya. Jadi di sana kan ada unit pengelolanya, Prof. Di situ saya ingin meneliti tentang tata kelola di sana dalam meningkatkan UMKM yang ada di sana. Kira-kira itu masuk kemana, Prof? Tata kelola itu berkaitan dengan peraturan, kebijakan, tata kelola itu bisa masuk skema implementasi kalau di LPDP, Pak ya. LPDP implementasi. Kalau implementasi LPDP berarti masuk terapan, Pak. Masuk terapan. Karena tata kelola itu adalah implementasi. Jadi kalau implementasi berarti terapan, gitu, Pak. Dampaknya pengembangan UMKM-nya, Prof. Ada dampak ekonomi. Persis, dampak ekonomi waktu dekat. Karena begitu tata kelola di set, UMKM-nya sejahtera, otomatis ekonominya akan jalan. Nah, kelihatannya begitu, pola pikirnya begitu aja, Pak. UPK-nya di sana sebagai mitra kami bisa dari persis. Seperti Pak Dingko tadi, UMKM-nya sebagai mitra, dinas itu sebagai mitra. Jadi intinya mitra itu bukan end user, bukan pemakai, gitu aja. Tapi dia sebagai pelaksana, sebagai pembuat, sebagai membuat kebijakan, melaksanakan kebijakan kita buat, tata kelola yang kita buat, itu diimplementasikan di perindustrian atau di kegiatan UMKM dan sebagainya. Itu boleh. Bagus sekali, luar biasa. Ini bagus itu substansinya. Ini judulnya implementasi kebijakan Smart City, seperti kasusnya di 6 kota, Bogor, Cirebon, Pati, Malang, Sumeneb, dan Probolinggo. Banyak ya, itu 3 tahun dan penelitian terapan nilainya lebih tinggi, itu sekitar 200-an per tahun, Pak. 200 juta. Terapan 200 juta per tahun, totalnya 600 juta, Pak. Selamat Pak Agung, sudah dapat 600 juta ini. Yang lainnya monggo silakan. Monggo silakan Bapak sekalian. Boleh Pak, konsultasi judul saja? Boleh Pak Doni, boleh. Silakan Pak Doni. Jadi kan penelitian saya awal itu kan respondennya perusahaan, Pak. Ada 99 perusahaan. Nah itu setelah itu mengukur ini transfer teknologi di perusahaan otomotif, Pak, yang membuat komponen mobil itu, Pak. Nah ini turunannya yang mau saya bawa yang belum sempat itu adalah judulnya adalah kebijakan pemerintah di bidang otomotif dari perspektif pelaku industri di otomotif industri di Jabodetabek. Itu maksudnya apa, Pak ya? Gini, kalau saya jangan judulnya itu, Pak. Gimana, Pak? Seharusnya riset Bapak ini kata kuncinya gini. Riset Bapak ini mau menginventarisasi, identifikasi atau mau membuat suatu model atau apa, Pak? Itu kata kuncinya. Kalau riset Bapak menginventarisasi dari 99 perusahaan, mendata, menganalisis, mengkaji, itu riset dasar. Ya, riset dasar. Bapak mengkaji. Tapi kalau Bapak punya pengembangan model, mengimplementasikan dari model itu seperti Pak Agung tadi, mengimplementasikan dari tata kelola dan sebagainya, datanya dari sekian perusahaan, ujungnya dia akan mengimplementasikan, itu terapan. Gitu Pak. Jadi sekarang esensi dari risetnya Bapak, kalau Bapak nanti di tahun 2001 ingin masih mengkaji, menganalisis dari 99 perusahaan, datanya sudah ada, digabungkan dan sebagainya, hasilnya adalah kegiatan itu kita sudah mappingkan, terus nanti untuk kebijakan, itu adalah riset dasar. Riset dasar. Tapi kalau ingin diubah ke riset terapan, Bapak tinggal tulisannya mirip dengan Pak Agung tadi, ditulis di depannya adalah implementasi dari ini ujung kebijakan. Itu baru riset terapan. Gitu, Pak. Kalau menurut Bapak sebaiknya, kalau saran Bapak sebaiknya saya ke dasar dulu atau ke implementasi, Pak? Kalau menurut Bapak ini, Pak. Kalau sebagai pertanyaan saya, luarannya Bapak dalam penelitian itu yang didisertasi kemarin itu hasilnya apa? Hasil disertasi itu apa? Kalau hasil disertasi kan melihat hubungan Pak transfer teknologi sama technical exchange itu kerjasama antar supplier buyer itu terhadap ini Pak, melihat hubungannya dengan government role sama ini Pak, satunya lagi adalah supplier performance improvement. Jadi melihat bagaimana supplier yang bikin barang itu improve gitu dari kegiatan teknologi transfer dan kegiatan technical exchange Pak. Technical exchange itu adalah kerjasama antar
apa ya, katakan tier 1 sama tier 2 gitu. Itu kan ada kadang saling nyuplai itu saling ini Pak, saling membantu biar barangnya bisa diterima oleh assembler ya. Assembler itu seperti Toyota gitu Pak, seperti Suzuki gitu. Jadi saya mengukurnya segitiga Pak. Jadi assembler ada Toyota, ada tier 1, ada tier 2. Itu saya ukur Pak hubungannya itu Pak. Nah, sekarang penelitian yang ini setelah ketahuan hubungan itunya ada hubungan atau tidak, saya mencoba melis beberapa policy dari pemerintah yang ada, gitu misalnya pinjaman, ada pendampingan, ada pelatihan dan sebagainya itu yang sudah pernah dikasih pemerintah itu saya kembalikan kepada responden itu. Kalau menurut Anda semua dari dari sekian banyak policy yang ada pemerintah tuh sebaiknya mana dulu yang dikuatin gitu. Nah, itu berarti riset dasar. Riset dasar, Pak. Dasar. Karena Bapak masih mengkaji, menganalisis, mencari data, nanti akan diimplementasikan pada tahap berikutnya, itu masih dasar, Pak. Masuk kelompok riset dasar. TKT 3, Pak. TKT-nya 3. Selamat Pak Doni. Sami-sami. Teman-teman yang lainnya silakan. Dengan Nurdin. Ya, Pak Nurdin, silakan Pak Nurdin. Prof, saya kan belum ada haki nih Prof. Tadi dari persyaratan harus ada haki ya. Terus artinya mungkin kalau secara ini nggak bisa jadi ketua ya, jadi anggota gitu ya Prof ya? Ini kita nunggu hari Senin bisa, besok Pak. Haki cepat 2 hari keluar Pak. Saran hak cipta itu, hak cipta seperti Pak Agung itu trik yang bagus sekali. Jadi saran saya, haki itu bisa disiapkan yang di LP3M itu kan LP2M-nya LP3EI kan, LP3EI kan punya kantor haki. Nah, nanti dari kantor haki bisa membantu. Jadi Pak Nurdin, tolong disiapkan saja tulisan Bapak yang berkaitan dengan contohnya Bapak pernah membuat grand design, buat naskah akademik, membuat prototipe, buat contohnya aplikasi. Nah, itu daftarkannya di Haki gitu loh Pak. Lewat Pak Agung, itu murah kok, Haki 250.000, keluar dalam 2 hari, buku itu bisa. Tapi saran saya untuk Haki, hak cipta ini jangan buku Pak Agung. Saran saya jangan buku. Tapi saran saya adalah produk, contohnya prototipe, contohnya grand design. Contohnya Pak Doni tadi membuat suatu grand design-nya. Kemudian Pak Anu tadi yang kelompok dengan teman-teman dari UMKM, contohnya adalah kebijakan. Nah, itu bisa dihak ciptakan. Karena hak cipta buku dengan hak cipta karya itu berbeda. Berbeda, Pak. Berbeda. Tapi saran saya yang non buku aja, yang non buku. Itu lebih simpel dan lebih gampang. Ya, lebih simpel, lebih gampang. Yang buku itu dituliskan nanti di hak cipta buku. Nah, gitu Pak Agung. Jadi beda. Hak cipta buku dengan hak cipta karya itu beda. Beda. Itu bisa sesuatu yang berbeda. Paten juga beda. Yang penting sudah daftar, ada nomor P-nya, sudah oke, sudah bisa masuk di sini di Sinta gitu. Silakan lagi Bu Rahma, mungkin Bu Rahmi, Risota, Bu Rahmi, silakan. Ya Pak Nurdin. Ya silakan Pak Nurdin. Tentang ini konsultasi tentang judul ya Prof. Saya masih penasaran dengan ini, dengan apa namanya? Saya kan ada pegang minimat berbasis komunitas Prof. Oh ya, ya. Dan saya lihat di mana-mana kok pada berguguran. Jadi saya pikir untuk membuat penelitian dengan judul strategi marketing pada minimat berbasis komunitas di masa COVID-19. Kira-kira gimana Prof? Oke. Strateginya apa? Yang dilakukan tadi strategi apa Pak Nurdin? Ya, strategi itu yang saya lihat sih dari sisi ini Prof, dari sisi kan ini sifatnya komunitas. Jadi kalau selama ini terlihat orang mengandalkan pasar bebas, padahal dia punya komunitas. Nah, komunitas ini yang kemudian kita berdayakan secara maksimal. Kalau selama ini kalau minimal itu harus datang orang berkunjung. Nah, ini kita menggunakan aplikasi untuk iya. Nah, oke. Berarti terapan itu, Pak. Terapan itu. Terapan ya. Terapan, ya. Sama dengan miliknya Pak Agung sama Pak Dingot. Sama Pak Ismail ya, sama terapan itu Pak. Bagus sekali nih, luar biasa ini, semangat teman. Tadi kata kuncinya gini Bapak sekalian, tolong saran saya karena waktunya pendek, hanya diberi waktu 2 minggu,
Jadi Bapak Ibu dengan adanya tadi sudah mulai masuk penyusunan sesuai dengan panduan. Artinya contohnya ringkasan 500 kata, pendahuluan 600 kata, kemudian tinjauan pustaka 1000 kata. Ikuti aja itu. Ikuti. Jadi buat tinjauan pustaka itu jangan terlalu banyak dasar-dasar teori, tapi state of the art-nya. Nah, state of the art-nya. Nah, state of the art-nya karena kolomnya itu di dalam selitak mas sedikit, maka state of the art-nya kalau bisa dalam bentuk narasi. Jangan tabel. Kalau tabel nanti masuk kesedot semuanya. Kalau tabel kan nanti harus di PDF-kan kan. Masuk PDF seperti roadmap. Roadmap itu di PDF-kan di awal. Jadi roadmap di awal terus baru narasi state of the art. Gitu. Seperti contoh yang ada di panduan edisi 12. Jadi acuannya masih panduan edisi 12 untuk substansi karena tidak berubah. Tidak berubah sama sekali, tidak ada perubahan. Yang berubah hanya persyaratan di ketua masing-masing skema dasar unggulan perguruan tinggi, terapan unggulan perguruan tinggi sehingga pasca sarjana. Itu aja yang membedakan revisi 13, edisi 13 dengan revisi 12. Itu aja, Pak. Luar biasa. Monggo ada lagi pertanyaan Bapak sekalian? Silakan. Bu Rahmi Risota, tadi juga ada tulisan, atau Bu Ria Estiana. Silakan. Yang ibu-ibu, monggo kalau mau bertanya ibu-ibu. Silakan. Mungkin cukup Prof. Untuk dampaknya untuk penelitian terapan Prof itu dampak ekonominya tidak perlu nanti dibahas ya di dalam penelitian itu berapa besarnya gitu kan. Gini, kalau saya boleh nyarankan, Bapak harus punya benchmarking, ya, benchmarking. Contohnya awal benchmarking di tahun 2020 contohnya. 2020 itu UMKM rata-rata penghasilnya pada saat pandemi COVID adalah sekian. Nah, di dalam benchmarking itu sebagai pegangan, nanti pada saat Bapak riset di 2021, ada perubahan tidak? Nah, itu aja, simple. Nah, kalau contohnya di 2020 pada saat COVID, ada pendapatan contohnya 20 juta per bulan, ya kan? UMKM A. Kemudian pada di 2021, itu ternyata naik jadi 40 juta per bulan. Berarti ada kenaikan 50% kan? Kenaikan sekian persen kan? Dari 20 dari 40 juta, 2 kali lipat kan? Nah ini ada kenaikan. Nah itu aja polanya Pak. Tidak hanya pola kenaikan itu terjadi dari kesejahteraan dari sisi jumlah uang, tapi bisa juga dari apa besarnya, bisa juga dari jumlah pasar, ya kan? Bisa juga diambil contohnya dari jumlah karyawan, investasi dan lain-lain. Jadi banyak sekali, Pak. Tidak hanya di produknya, tapi bisa dari semua aspek bisa diambil. Itu, Pak. Itu untuk melihat itu. Tapi kata kuncinya untuk riset terapan, luaran wajibnya adalah produk. Apa itu produk? Produk adalah haki, paten. Haki, hak cipta atau paten. Yang kedua, prototype, model. Kemudian kebijakan, blueprint. Kemudian bisa juga aplikasi. Kemudian bisa juga naskah akademik. Nah, itu adalah produk. Gitu. Dan publikasi itu luaran tambahan. Jadi saran saya jangan mikir ke publikasi. Jangan mikir. Karena mikir publikasi nggak terpakai. Publikasi itu hanya miliknya skema riset dasar, yaitu dasar unggulan perguruan tinggi sama riset dasar. Itu publikasi, wajib itu. Tapi di luar itu nggak usah dipikirkan untuk publikasi. Termasuk yang terapan itu nggak perlu mikir publikasi. Jadi fokus ke produk. Jadi miliknya Pak Agung, kemudian tadi Pak Nurdin, kemudian Pak Ismail, itu adalah semuanya adalah produk, ya, bukan publikasi. Kalau Pak Doni itu publikasi di National Index dan Pak, siap Pak. Oke, semakinnya setidaknya kondisi sekarangnya disampaikan, nanti setelah penelitian dilakukan akan menjadi sekian, kita janjikan itu ditampilkan, gitu. Iya, tapi itu dimasukkan di metodologi penelitian Pak Agung. Jadi itu dimasukkan, ya. Kemudian tahapan-tahapannya itu nanti tahun pertama mau melakukan ini, ya. Tahun kedua apa, gitu kan? Nanti hasilnya berapa? Itu kan ada di kolom di awal itu kan, di kolom. Nah, kemudian yang kedua, yang penting, selain ketua dan anggota itu mohon job description-nya jelas, gitu. Jadi job description, contohnya Pak Doni, ketua. Apa yang dilakukan Pak Doni? Anggota, apa yang dilakukan anggota? Ini anggota apa? Pak Agung ketua, apa yang dilakukan Pak Agung?
anggotanya apa yang dilakukan anggota dalam rangka untuk mensukseskan penelitian itu. Itu kata kuncinya. Itu ada di tabel di awal itu. Job decision, terus apa kegiatan, berapa jam gitu kan. Nah, berapa jam ini hati-hati, ketua peneliti pasti lebih banyak dari anggota. Contohnya ketua peneliti 2 jam per minggu. Ya, 12 jam per minggu, anggota 10 jam per minggu. Anggota 8 jam per minggu. Nah, itu ada beda jumlah jam ya. Jangan sampai disamakan semua, jangan. Jadi ada perbedaan jumlah jam per minggu. Ketua lebih tinggi dibandingkan anggotanya jumlah jam per minggunya. Itu ada juga itu dalam penulisan di proposal, ada di format yang ada di Sinitakmas. Jadi kita ngaju semua sesuai dengan format panduan, dan insya Allah ngaju itu simple. Kalau kita buat proposal sendiri-sendiri, nggak lihat di format panduan, bubrah, banyak nanti revisinya gitu. Ikuti aja di format sesuai dengan jumlah kata. Jangan membuat proposal sakarepe dewe. Sakarepe dewe mumet, yang pusing saya. Yang pusing saya biasanya merevisi macam-macam. Ya, enggak. Bagiannya biasanya berapa jam pembagian? Berapa jam ya, betul, berapa jam itu? Berapa jam, Pak? Per minggunya? 12 jam per minggu ketua, anggotanya 10 jam per minggu, ada 8 jam per minggu. Oh iya Pak, gitu. Per minggu ya? Per minggu, bukan per hari, per minggu. Per hari ya Bapak nggak ngajar nanti. Iya, iya. Per minggu. Jadi saran saya closing statement, Bapak Ibu yang hadir baik sebagai ketua dan anggota dalam kegiatan ini yang pagi hari ini, walaupun singkat tapi padat, gitu kan, itu tolong betul-betul menyiapkan proposal sebaik-baiknya karena kaitannya waktunya pendek, itu satu. Yang kedua, kalau riset terapan harus ada mitra, segera kontak calon mitranya, ya. Ketiga, tolong disiapkan kaidah-kaidah di dalam penyusunan proposal. Sesuaikan dengan panduan edisi 12 revisi. Isi substansi nggak berubah. Isi revisi 13 itu aplikasi aja dari revisi edisi 12. Tidak ada perubahan. Sangat minor sekali. Minornya adalah persyaratan. Itu tak. Yang lain isinya sama, plak sama. Sama riset PKPT, penelitian kerjasama perguruan tinggi untuk S2AA, sama S2 tidak punya cabang, untuk tahun ini di-off-kan dulu. Karena pandemi COVID tidak bisa magang kan, di-off-kan dulu. Kemudian hibah pasca, postdoc ya, magang untuk doktor, postdoc itu di-off-kan juga. Karena sifatnya tidak boleh kontak kan, harus offline, harus online kan. Jadi ini harus di-off-kan dulu. Jadi itu Pak Agung yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Tetap semangat, kontak terus, tetap kita workshop insya Allah di tanggal 17 Pak Agung ya, tanggal 17 kita workshop. Nah sebelum workshop Bapak Ibu sudah jelas gitu lah, karena proposal panduan sudah jelas, proposal sudah sesuai kaidah-kaidah, jadi workshop nanti tinggal gongnya saja gitu lah. Ya bagus idenya Pak Agung, luar biasa, cemerlang idenya. Ini waktunya sudah berkenan nih untuk sharing. Ya, enggak apa-apa, kan kita ikhlas lah, insya Allah kan Bapak Ibu semangat untuk membuat proposal ini ya juga luar biasa. Siap, itu ya, luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya juga. Ada berapa ini 20 ya, luar biasa, 18 orang dan 18 yang ikut hadir. Matur nuwun sangat waktunya dan mohon maaf karena di awal Pak Agung juga menginformasikan waktunya pendek, ya saya ngeset sesuai dengan kegiatan saya di hari Sabtu itu biasanya penuh Pak. Luar biasa ini webinar. Jadi ini COVID ini malah banyak mendapat berkah Pak. Iya, banyak mendapat honor nih. Honornya dari COVID. Dapat keberkahan dari honor COVID. Oke, matur nuwun barakallah dan selamat menyiapkan proposal sebaik-baiknya dan terima kasih buat Pak Agung dan kawan-kawan. Nanti habis ini saya kirim materinya biar dipelajari oleh teman-teman ya. Foto bersama Pak Agung. Oh ya. Sama Pak Agung. Foto bersama. Gimana caranya nih foto bersama yang ini sih? Silakan. Kameranya dinyalakan semua. Ya dinyalakan untuk foto bersama. Oh iya betul. Luar biasa. Kamera dinyalakan sebentar untuk laporan.
Nanti kalau untuk akreditasi penting nih untuk laporan. Oh, benar, good idea itu, betul. Karena mau dilaporkan, mohon izin Bapak-bapak untuk di-on-kan dulu sebentar. Nanti silakan Pak Agung timnya untuk memfoto. Nanti untuk buat akreditasi Pak, mohon izin Pak Prof. Iya, silakan. Ini caranya untuk dikembalikan supaya gambarnya banyak gimana ini? Ini saya masuk di dalam speaker ini atau sebagai pembicara. Oh ini nih sebentar. Ah ini karena masih oke. Ya. Good. Ini sambil gambarnya ya. Oke, Pak Agung silakan. Oke, jempol. Oke, satu. Nah, ini kan kelihatan wajah cantiknya sama wajah gantengnya ini. Oke. Matur nuwun sangat ini, Prof. Terima kasih, sami-sami, berkah, semangat terus, yang penting semangat. Selamat weekend. Nah, weekend ini dipakai untuk membuat proposal. Nah, ini luar biasa. Ya, jadi sementara ini kalau ada suaminya, Pak, hati-hati ya, weekend ini istirahat dulu ya, saya tak buat proposal gitu. Kalau suami, kalau istrinya juga gitu, bilang, Ma, tolong masak dulu, saya bukan proposal. Siap. Oke, matur nuwun, mangga akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih Pak Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Pak Agung mau koordinasi nggak Pak Agung? Atau langsung live? Mau koordinasi sebentar ya? Kalau mau koordinasi sebentar. Saya sampaikan beberapa hal yang sudah disampaikan Prof. Mungkin tadi beberapa informasi praktirnya ada yang belum mencatat atau kelewat tadi, seperti salah satunya pertanyaan Pak Nurdin gitu. Tapi yang jelas di sini alhamdulillah ada gambaran ya, jadi lebih paham dibandingkan yang sebelumnya gitu. Ya, jadi tidaknya kita di sini ada gambaran, karena kan penelitian dasar ataupun terapan ini satu hal yang baru termasuk untuk saya di sini. Jadi saya sampaikan di sini tadi rangkuman dari apa yang disampaikan Prof. Titik ya. Oke, yang jelas nanti sebagai tim di P3M tanggal 15 Oktober panduan 13 akan siap di-download dan kemudian didistribusikan ke rekan-rekan semua ya. Dan termasuk itu nanti ke semua dosen di PLJ di sini. Saya nanti akan share panduannya. Kemudian untuk yang dilakukan berikutnya, kita nanti ada pemetaan ketua di situ, direvisi lagi profil ketua penelitinya di Sinta. Nanti kita harus diskusikan dengan masing-masing calon ketua di sini. Yang jelas pertama di sini untuk yang sudah memiliki syarat dasar sebagai ketua, harapannya bersedia ya. Jadi sangat berharap sekali di sini teman-teman itu bersedia sebagai ketua. Nanti untuk kesediaan itu akan ditindaklanjuti dengan merevisi profil ketua peneliti. Jadi nanti untuk hal-hal yang bisa dilakukan itu akan segera nanti dilakukan untuk mengupdate profil disintanya. Bagi yang sudah mempublikasikan di jurnal internasional bereputasi atau Sinta 2 atau Sinta 1, itu syarat dasarnya itu artinya secara administrasi masuk. Untuk HKI sekarang jadi wajib dan kita bisa kejar itu. Tadi pertanyaan Pak Nurdin, nanti tinggal mau dihakikan apa, artikel atau misalnya di situ ada grand design yang pernah dibuat atau apa, langsung nanti dibantu oleh Mas Pundi dan saya itu untuk mendapatkan HKI. Jadi ketika lektor yang S2 atau doktor asisten ahli atau doktor lektor itu yang sudah memiliki publikasi di jurnal internasional bereputasi atau jurnal nasional Sinta 1 atau 2 itu
kalau hanya kurangnya HKI itu bisa kita kejar. Ya, saya bisa bantu dalam waktu 2-3 hari langsung menjadi punya HKI. Gitu. Nah, nanti selanjutnya tinggal ditambahkan lagi yang pernah publikasi di jurnal lainnya yang belum masuk ke Sinta. Nanti koordinasikan terus dengan saya dan Mas Bundi untuk segera direvisi sebaik mungkin tampilan profil ketua penelitinya. Memang syarat pertama, jadi seleksinya beda dengan PDP. Kalau PDP langsung tidak terlalu melihat tim peneliti, langsung proposalnya mana diseleksi. Nah, kalau yang penelitian ini itu proposal nggak disentuh kalau sudah tidak lolos di seleksi profil ketuanya. Gitu. Ya. Jadi memang tadi yang disampaikan Prof. Budik benar. Jadi kalau proposalnya baiknya seperti apapun itu nggak akan lolos ketika syarat administrasi di ketuanya itu tidak lolos. Harapannya nanti kita bisa koordinasi teman-teman dan bersedia untuk menjadi ketua seperti itu. Nah, kemudian kalau saya boleh tanya, ya, untuk haki ini boleh nggak misalkan apakah harus sendiri atau bisa berdua atau bertiga gitu? Bisa. Dulu kan artikel itu misalnya ditulis 2 orang atau 3 orang. Nanti nama 3 orang itu jadi memiliki HKI itu. Okay. Artikel di jurnal itu bisa dihakikan? Bisa. Oh, bisa. Saya kan punya 3 buku, artikel, yang satu lagi model. Gitu. Jadi semuanya bisa deh. Tapi jadi bukan tulisan di jurnal itu bisa dihakikan ya? Oh. Bisa semua. Jadi artikelnya Bapak mau dihakikan semua juga bisa. Nah, bukan 250. Kalau nggak salah antara 400 sampai 450 gitu biayanya. 450. Tadi mungkin agak itu ya, Prof itu mungkin agak ini beda. Nah, yang di Center HKI ini, jadi bayarnya nanti langsung ke bank, bukan ke kita. Atau mau minta bantuan dibayarkan ke bank boleh, tapi ini bayarnya bukan kita yang terima, nanti bank itu langsung ke Kumham, gitu. Oke, nanti teknis lebih detailnya bisa diatur untuk HKI. Nah, kemudian di sini saya lanjutkan, kita nanti sementara ini bisa lihat di edisi edisi 12 nanti bisa ketika sudah keluar di edisi 13 kita bisa pantau terus. Nah, kemudian untuk rangkuman tentang trik pembuatan proposalnya di sini tadi saya sudah tuliskan. Jadi perbedaannya tadi ya, penelitian dasar dan penelitian terapaan itu cukup jelas, ada atau tidak dampaknya terhadap ekonomi dalam waktu dekat. Itu kuncinya, penelitian dasar dan terapaan. Nanti berikutnya dibedakannya lagi dari sisi judul dan esensi dari penelitian itu sendiri. Nah, kemudian di sini untuk ringkasan ya. Yang pertama di sini ringkasan itu pentingnya penelitian di paragraf pertama sekitar 200 kata. Kemudian berikutnya di paragraf berikutnya tentang tahapan penelitian atau ringkasan dari metode ya. Kemudian hasil yang dijanjikan, publikasi, kemudian TKT-nya berapa, efeknya terhadap masyarakat berapa, itu di paragraf terakhir sekitar 100 kata. Jadi di ringkasan kurang lebih ada 500 kata yang isinya itu pentingnya penelitian atau latar belakang masalahnya singkat seperti apa. Kemudian tahapannya penelitian itu penting karena paling menentukan lulus atau tidaknya salah satunya di tahapan ini. Metode yang kita gunakan, tahapan penelitian yang akan kita lakukan seperti apa. Nah, kalau PDP agak mending karena hanya setahun, tahapannya jelas melakukan apa. Tapi kalau penelitian multi year seperti ini, di tahun 1 apa, di tahun kedua apa, harus nyambung. Nah, itu yang menjadi agak susah dibandingkan yang PDP kemarin. Nanti kalau nggak salah kemarin saya sudah kirim ke Pak Dirman slide-slide yang lengkap ya tentang materi dan juga ada contoh penelitian dasar yang sudah di dalam template. Nanti teman-teman bisa lihat seperti apa bentuknya, menguraikan tahapan-tahapan penelitian yang multi-year. Kemudian keywordnya di sini saya baru tahu malah ini harus baiknya urut abjad ya, minimal 3 kata. Nanti totalnya ada 500 kata semuanya. Kemudian yang perlu diperhatikan, ada yang lucu, nggak lolosnya hanya karena tidak sesuai dengan form, ini jangan sampai terjadi.
padahal kontennya bagus, tapi tidak sesuai dengan template yang ada. Ya, karena udah 2 tahun terakhir ini itu menggunakannya template. Jadi ada template, ada kotak di situ, di atasnya ada penjelasan, ada kata-katanya di template-nya, itu tidak boleh diapa-apakan, tidak boleh dihapus. Pokoknya kita harus ngisi saja sesuai dengan dari template itu. Bentuknya Microsoft Word, tapi seperti sudah di setting di situ oleh PT, itu jangan kita apa-apakan di situ, jangan dihapus, jangan apa gitu. Ada yang dulu cerita dihapus itunya, dibikin lebih rapi, mungkin menurut dia, tapi malah jadi tidak lolos. Nanti ada contoh template-nya. Kemudian pendahuluan 600 kata, ya, sesuai dengan panduan, katanya tidak terlalu ada perubahan. Pinjam pustaka 1000 kata, ya, dasar-dasar teori, tapi nanti yang paling dominan adalah isinya tentang state of the art-nya, di sini dinarasikan, kemudian diperjelas juga di sini roadmap-nya. Nah, ini juga saya baru tahu bahwa roadmap ini bukan hanya punya kita, ya, tapi punya keseluruhan tim yang penelitiannya hampir sama, di situ sejalan disampaikan di roadmap, kemudian ditambah penelitian orang lain yang masih sejalan, dan sifatnya ini sebelumnya apa, saat ini seperti apa, dan masa depannya nanti seperti apa di roadmap itu digambarkan secara jelas. Ya, nilainya 25% di roadmap-nya sendiri. Nah, gitu. Jadi lumayan ini. Kalau roadmap-nya bagus, kemungkinan besar di sini ada tambahan nilai yang tinggi. Kemudian metode 600 kata, tahapan penelitian, ya, isinya yang paling penting di sini ada tahapan penelitian yang berkaitan dengan aktivitas tim peneliti pada saat penelitian nanti. Jangan memaksakan metodologi yang kurang tepat. Cari metodologi yang sesuai dengan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya di sini kan diharapkan itu dari jurnal-jurnal yang bagus, ya, yang bereputasi. Itu ambilnya dari Simago atau Scopus. Nanti bisa japri bagi yang belum pernah masuk gitu. Tapi rata-rata mungkin di sini sudah tahu semua apa itu Simago, apa itu Scopus. Nanti di situ kita bisa ambil banyak jurnal-jurnal yang bisa berkaitan dengan penelitian kita. Kemudian nanti setelah itu ada bagian alir yang jelas. Bagian alir itu kemudian dinarasikan. Jadi 50% proposal sukses di sini kata Prof. Didik kalau alurnya jelas. Bagian alurnya di sini, di metodologinya jelas. Gitu. Pengambilan sampelnya juga jelas, analisis datanya jelas. Kemudian tadi sama kelebihan kata itu maksimal 5-10% ya. Ini kan sudah ada ketentuannya kata-kata itu maksimal berapa, dan kalaupun lebih itu maksimal 5-10%, daftar pustaka 5-10 tahun terakhir, maksimal daftar pustaka yang boleh lebih dari 10 tahun terakhir itu 10%. Tadi yang terakhir disampaikan oleh Prof. Didik, peran ketua dan anggota jelas, jamnya juga jelas, berapa jam, rata-rata ketua 12 jam, kemudian anggota 10 atau 8 jam. Penelitian mitra, penelitian terapan harus punya mitra, segera disiapkan. Nanti saya mau minta contoh surat dari mitranya seperti apa. Nanti kalau sudah ada saya sampaikan. Tadi ada pertanyaan dari Pak Edi, jelas, dan smiking. Paling tadi yang saya tanyakan jawaban dari Prof. Didik ini untuk yang penelitian terapan dengan Pak Jumot juga nanti terapan itu kita perlu benchmarkingnya di sini. Jadi kita nanti bisa mengetahui sebelumnya seperti apa, setelah dilakukan penelitian nanti menjadi seperti apa, gitu jelas ukurannya. Luarannya untuk penelitian terapan berupa produk, intinya berupa produk yang bisa dihatikan, dipatenkan, bisa prototipe dan sebagainya. Itu. Jadi inti hasilnya produk Pak. Publikasi hanya luaran tambahan. Kalau penelitian terapan, kalau penelitian dasar luaran utamanya itu di publikasi. Secara umum itu, ya. Tapi di sini yang perlu didiskusikan dengan teman-teman, selain kita sudah memahami itu semua, itu kira-kira timnya siapa, gitu. Setidaknya sudah mulai ditentukan. Kalau saya, alhamdulillah sudah bisa ini ada gambaran timnya siapa. Kemudian Pak Dingot juga sudah. Teman-teman yang lain tadi saya lihat Saya belum punya nama siapa ya? Ya ada. Belum punya ya, jadi selain lektor S2, selain doktor AA atau doktor lektor, tadi ya syarat intinya itu punya publikasi di jurnal bereputasi atau jurnal nasional tingkat 1 atau 2, itu dulu.
Nanti kira-kira sudah punya itu, kalau kurangnya hanya di HKI, saya langsung bantu. Itu syarat ketua. Kalau tidak memenuhi itu, soalnya proposalnya tidak dilihat oleh asesornya atau reviewernya nanti gitu. Nanti kita koordinasikan semua. Kalau Sinta 4 enggak ya? Belum Sinta 4. Pak Agung, gimana kalau misalnya dari UPPM melakukan screening dulu nih kita yang ada di sini, ya di screening dulu dari sisi profile, gitu. Jadi semua akan terlihat. Terlihat kan, jadi ketahuan siapa yang betul dipetakan. Jadi kalau yang terlalu jauh ya nggak usah dipaksakan, berarti kan dia jadi anggota. Tapi kalau misalnya udah tinggal dikit lagi ya bisa dilanjutkan, gitu ya? Ya, mau saya petakan. Tapi khawatir ada informasi yang belum masuk ke kita datanya. Misalnya saya sudah mempublikasikan di jurnal internasional, tapi kita kurang tahu nih atau informasinya belum nyampe, itu aktif disampaikan ke kita gitu. Jangan nanti saya kok nggak ini jadi ketua, padahal syaratnya masuk itu enggak, mestinya padahal saya kepengen banget tahu siapa saja gitu. Tapi tetap dipetakan. Tapi harapannya itu ada informasi juga dari teman-teman nanti. Misalnya kalau tanya Pak Agung, tanya, boleh tanya? Ya, ini kalau ini bukannya saya kegeeran ya, katakanlah saya mau mencoba meneliti yang tadi, terus mau bersama teman-teman yang ada di LP3I gitu ya. Saya kan masih AA itu. Kalau anggotanya lektor boleh nggak? Tanya dulu. Boleh lah. Kan masih AA ini. Boleh. Kan saya anggotanya Bapak. Hah? Kan saya anggotanya Bapak udah lektor nih. Oh, bukan. Tidak anggotanya. Serius. Nah, gini loh. Misalnya kan saya masih AA nih. Terus misalnya ini misal loh, ini belum Profesor aja boleh. Belum tentu kan nih. Nah, misalnya anggotanya pangkatnya lebih tinggi, boleh nggak? Kan biasanya nggak boleh gitu loh. Boleh. Gitu loh. Ini apa namanya? Bisa ada dua. Kita ini sebagai ketua, bisa juga sebagai anggota. Jadi ini kan saya juga sebagai ketua, bisa nih sudah ada judul tadi. Nah, saya pas sebagai anggota lagi nyari ketua. Ini Pak Doni saya cari nih. Pak Doni, aku nggak ngerti masalahnya kalau jadi ketua gimana itu. Pak Agung itu ketua saya ternyata baru Sinta 4. Gimana itu Pak Agung? Tadi Pak Adam ketua, ternyata baru Sinta 4. Itu gimana dong? Sinta 4 lah, nggak bisa. Nanti Pak Dingot sudah punya itu. Kenapa? Bisa. Pak Dingot bisa jadi ketua kok nanti. Pak Dingot kan ada Scopus. Saya tinggal haki. Saya artikel di jurnal bereputasi sudah ada di Scopus. Ya, nanti koordinasi langsung ya. Biar secepatnya diurus. Senin mungkin kita koordinasi itu. Pak Ismail jadi anggota. Kenapa? Saya ikut jadi anggota aja lah. Ya, catat aja lagi Pak Agung yang sudah punya publikasi hasil screening saya, hasil pemetaan saya, ketuanya siapa saja, ya karena telah memiliki syarat-syarat tadi, nanti saya tampilkan di grup misalnya. Nanti tolong kasih masukan, siapa tahu ada yang masih kurang Pak. Ini udah nih Pak, tapi kok belum masuk ketua, nah nanti segera ditambahkan. Iya betul. Gitu, ya, mudah-mudahan kita lolos semua baik sebagai ketua ataupun anggota. Amin. Ini luar biasa. Sebagai anggota. Pak Dingot 600 juta kan langsung bisa luar biasa. Langsung apa Pak Agung? Bisa koordinasi Pak Dokter di rumah di Menteng. Iya, saya yang di langsung. Yang di 100 juta. Sudah ada ketua, saya anggota Pak Doni, mau anggota Pak Doni. Kan sudah ikut seminar Jepang. Kalau Pak Doni ketua, anggotanya udah Pak Dingot nyari yang lain. Oh gitu. Iya. Kan boleh 3 orang Pak Agung, saya, Bu Ayu. Oke. Nanti pasti banyak yang WA Pak Doni lah udah ya. Iya. Pilih saya. Terima kasih semua ya teman-teman. Nanti terima kasih Mas Agung semuanya. Dilanjutkan di grup ya. Mudah-mudahan semuanya lancar nanti. Amin. Gitu ya. Terima kasih banyak ya untuk pada pagi hari ini. Alhamdulillah profnya baik sekali sudah menyimpangkan. Oke.
Oke, itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Pak Agung. Terima kasih UPPM ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.